Informasi berikut ini ada pengurus Masjid Luar Batang, Penjaringan Jakarta Utara yang menolak 2 ekor sapi kurban sumbangan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Mereka menolak karena Ahok dinilai sebagai gubernur yang arogan dan suka menggusur. Pengurus Masjid Luar Batang menerima sumbangan dari siapapun termasuk dari warga Tionghoa. Namun pengurus menolak sumbangan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Mereka menolak karena Ahok dinilai sebagai gubernur yang arogan dan suka menggusur. Menurut pengurus masjid, pengurus makam yang berada di sekitar masjid lah yang meminta sumbangan sapi ke Gubernur DKI Jakarta, namun dengan mengatasnamakan Masjid Luar Batang. Ya karena kan kita tahu Gubernur Ahok itu orang yang arogan, orang yang zolim, suka menggusur, nggak maunya kasar. Dia sebagai orang umat Islam tuh merasa gimana ya, dijolimin sama dia, apalagi Luar Batang yang digusur sama dia. Saudara-saudara kita yang di akuarium digusur tanpa ada ganti rugi, itu kan yang benar-benar zolim. Tapi kita tolak. Sementara hal yang berbeda yang lebih sejuk itu terlihat dari wujud kerukunan antar umat beragama yang terlihat di Bali. Pecalang atau petugas keamanan adat Bali turut mengamankan pelaksanaan sholat Idul Adha. Ribuan umat muslim di Denpasar, Bali menjalankan sholat Id di lapangan Lumintang, Denpasar. Selain petugas kepolisian, sejumlah pecalang atau petugas keamanan adat khas Bali juga melakukan penjagaan. Meski berbeda keyakinan, namun aktivitas ini telah terjalin sejak lama. Setiap pelaksanaan sholat Id, baik Idul Adha maupun Idul Fitri, para pecalang selalu terlibat dalam pengamanan. Melihat suasana-suasana seperti ini, Mas Waedi, toleransi, kenapa CNN Indonesia memilih toleransi? Karena kami menganggap bahwa memang masalah toleransi atau mungkin radikalisme bagi sebagian orang mungkin dianggap itu masalah sepele yang hanya elit sekali. Tapi justru malah apakah menurut Anda juga sama? Itu justru menjadi masalah yang bisa menjadi api dalam sekam yang suatu waktu bisa... Ya, ada contoh yang menarik ya berkaitan dengan haji itu, yaitu tentang Hajar Aswad. Pada suatu saat dulu bahkan Nabi sebelum diangkat menjadi Nabi, Hajar Aswad kena banjir lalu batunya bergeser. Ya. Lalu kan di sana ada kelompok-kelompok ya, ada kelompok kafilah ya. Nah, ini saling berebut untuk mengembalikan posisi Hajar Aswad karena itu punya gengsi gitu. Lalu karena tidak mencapai penyelesaian, kemudian menyerahkan kepada Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tidak mau mengangkat sendiri meskipun itu sebuah gengsi yang luar biasa. Tapi kemudian dia menggelar sorban, kemudian empat suku itu diminta untuk memegang suku yang belum Islam. Ya. Jadi kemudian Nabi Muhammad belum jadi nabi waktu itu, tapi sudah disebut sebagai Al-Amin, orang yang dipercaya gitu. Lalu bersama-sama, jadi Nabi Muhammad membimbing dalam tanda petik ya 4 orang kepala suku itu untuk mengembalikan bersama-sama, dan dari situlah perdamaian itu terjadi. Jadi itu bisa kasih contoh di sini. Jadi kita tidak melihat Islam atau bukan Islam, tapi kerukunan bangsa kita bersama kita gitu. Tentang misalnya penolakan terhadap sapinya Ahok itu saya kira politis ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa itu sebagai intoleran, tapi karena itu pasal politiknya lebih kuat ya. Saya kira ini memang menggunakan momentum sebagai ini ya. Itu biasa aja lah. Dalam politik itu biasa, agama dipakai, ini biasa. Tapi saya kira itu bukan ini. Tapi menurut Anda potensi-potensi intoleransi di Indonesia 71 tahun merdeka dengan keberagaman, kemajemukan yang dari zaman Sunan-Sunan dulu sudah sangat dihormati, bahkan untuk akulturasi Islam masuk, menurut Anda terancam nggak sih, Mas Soedi, kalau sekarang ini Anda lihat ya? Bagi saya itu tergantung pemerintah. Apakah pemerintah mau menegakkan hukum atau tidak? Kalau menegakkan hukum itu toleransi bisa kuat. Toleransi bisa kuat dan intoleransi bisa dicegah. Tergantung pemerintah berarti? Ya, kalau sekarang misalnya saya baru membaca berita polisi meminta bersama dengan FPI merazia minuman keras misalnya. Bagi saya itu satu pelanggaran. Polisi yang harus menegakkan hukum itu. Kayak tadi Kepala Satpol PP. Iya misalnya itu ya. Itu saya kira itu harus proporsional ya terhadap terhadap masyarakat ya. Idul Adha ini Gus Chandra bisa dipakai nggak momentum untuk kemudian
mendeklarasikan atau meneguhkan sikap toleransi Indonesia ini yang sangat menjebuk seperti tadi Anda sudah contohkan. Kesalahan tadi disampaikan tidak hanya kesalahan personal ya, masih ada kesalahan sosial. Dan zakat, infak, sedekah beserta turunannya termasuk di dalamnya adalah kurban, itu adalah pintu masuk untuk kemudian mempersilahkan siapapun mereka yang berkeyakinan berbeda untuk masuk ke dalam Islam yang rahmatan lil alamin. Sehingga memang seharusnya daging kurban tidak diberikan hanya kepada yang muslim saja. Justru kita tunjukkan kemurahan hati masyarakat Islam bahwa pada satu momen tertentu, 1 tahun sekali kita bisa berbagi kepada siapapun. Itu sangat boleh itu Gus ya? Sangat boleh, ya. Artinya kita bisa menjadikan kesalehan sosial ini selain untuk membangun kebersamaan, mengikis intoleransi, juga bisa menjadikannya sebagai medium untuk berdakwah, mensiarkan agama Islam yang toleran tadi. Itu dia.